Berita populer nomor 1, ada Bu Mega dan Pak Jokowi bertemu berdua. Ada omongan soal pemilu. Udah panas ya, padahal kan masih 2 tahun lagi gitu loh. Oh enggak, harus 2024. prepare harus dari sekarang. Seperti Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Iya, benar. Cara Indosiar memberhentikan Rizky Bilar sebagai host Dangdut Academy karena pengumuman pemecatan tersebut dilakukan secara live di ajang pencarian bakat itu melalui rekan-rekan Bilar. Hai guys, jumpa lagi di reaction cpnn.com. Kok lu senyum-senyum sih? Ya emang nggak boleh senyum-senyum ya? Boleh. Senang sekali kita bisa ketemu lagi ya di reaction cpnn.com. Ada cerita. Di balik berita, Seperti biasa saya Tika Biantara dan saya Ega Budi. akan membacakan 5 berita terpopuler di cpnn.com dalam 1 pekan terakhir. Apa saja Ega kita hari ini? Ada Wendy Walters dan Reza Arab yang ingin bercerai, ada Rizky Bilar yang debak dari Dangdut Academy, ada Bu Mega dan Pak Jokowi bertemu. Iya, ngapain itu? Nanti kita bongkar semuanya selengkapnya di reaction cpnn.com. Berita populer nomor 5 minggu ini ada Wendy Walters nih Mbak, ternyata dia dalam proses cerai dengan Reza Arab. Yang isi beritanya, selebgram Wendy Walters mengaku tengah dalam proses perceraian dari Reza Arab. Berarti udah fix mau cerai? Sudah dalam proses, jadi Oke. pengakuannya ini disampaikan melalui vlog miliknya Luna Maya. Yang kemarin viral ya, Iya. curhat-curhatan sama Luna Maya. Mbak Tika nonton nggak? Nonton tuh sampai habis. Aku juga nonton. seru Iya, banget. ternyata kata si Wendy Walters bilangnya kan apa yang ditulis media itu sebenarnya yang terjadi sebenarnya adalah lebih parah. daripada apa yang ditulis di media. Oh, berarti kan nggak semuanya diungkap ya. Bener. Jadi yang kita ketahui itu ya udah sebatas itu, tapi nyatanya Enggak. Tapi yang di media tulis aja itu udah lumayan parah loh. menurut kita ya, tapi ternyata si Wendy mengalami hal yang lebih menyakitkan. Iya. Kita coba sebutin apa aja isinya di vlog dia sama Luna Maya. Kalau isinya nggak dijelasin, cuman kan menurut media itu kan kayak Rezanya cheating, Terus terus ada ditanya juga kan si Wendy Walters nanya ke Reza Arab, kenapa kamu begitu? Emang kamu kurang puas sama aku gitu kan? katanya cuman ya pengen cobain yang lain aja. Wow! Gimana kalau lo di posisi Wendy Walters? Kalau Gue nanya lu aja. kalau gua ya ngadep belakang coba tengkuknya pengen gua. 70 kilo nih bos. Beda ya itu beda. Ya kan nanti kan ada juga yang kasusnya si Iya. mirip-mirip ya sama si Rizky Bilar sama si Wendy Walters sama si Lesti Kejora. Cuman bedanya ini udah KDRT. Iya, cuman Gitu. si Wendy ya diselingkuhin berkali-kali mungkin ya. Berarti kan berapa tahun itu dia pacaran 4 tahun. 4 tahun menikahnya mau 2 tahun Mau sih. 2 tahun dan akhirnya dia memilih untuk bercerai. Tapi nggak dijelasin ya di pengadilan mana dia Belum. belum. Tapi yang jelas si Wendy Walters-nya menyatakan sudah mantap untuk bercerai dengan Reza Arab. Semua yang terbaik lah ya Mbak. Iya, dan ini mengundang keprihatinan dari semua pihak, terutama kaum wanita. My Story, kalau udah jadi artis papan atas pasti akan menghadapi isu seperti ini. Kalau ini nggak kuat ya pasti cerai lah, mau siapapun itu. Ada lagi nih. Cewek. Iya, dari Novi Dwi, dendam yang paling ampuh adalah kamu lebih bahagia tanpa kehadiran dia. Kayak tren TikTok. You go girl, you go girl. Iya, kayak tren TikTok adalah balas dendam terbaik adalah menunjukkan kesuksesan. Yap. Kamu. Tapi untungnya ini Reza Arab sama Wendy Walters belum punya anak ya. Jadi pertimbangannya masih kayak kita pacaran gitu ya nggak sih? Putus aja gitu. Cuman bedanya dia udah terdaftar di negara. Oke, lanjut berita terpopuler Lanjut di berita terpopuler keempat di cpnn.com minggu ini. Ini dari dunia sepak bola dunia. Menggemparkan jagat Twitter kala itu karena nih, Iker Casillas sebut dirinya gay. Charles Puyol memberi komentar yang tak terduga. Jadi di Twitter kemarin itu seminggu yang lalu kalau nggak salah ya, dia itu ramai menyatakan kalau dirinya itu adalah seorang gay. Bayangin nih seorang pemain bola kondang di dunia ya,
Kiper legendaris Spanyol Iker Casillas membuat heboh jagat maya seusai membuat tulisan bahwa dirinya seorang gay. Ini disampaikan melalui media sosial pribadinya di Twitter, dan tulisan ex-kiper Real Madrid tersebut membuat publik sepak bola dunia kaget. Bayangin aja, ibarat kata lo ngefans sama si Cristiano Ronaldo dengan gaya maskulinitasnya dia seperti itu, tiba-tiba dia menyatakan sorry I'm gay. Sorry. Gitu. Dan kiper kelahiran 20 Mei 81 ini sebelumnya pernah menikah ya dengan presenter olahraga asal Spanyol, Sara Carbonero. Sayang rumah tangga mereka bubar dan hanya bertahan selama 5 tahun. Itu udah ini gak sih, cerai karena gay gak sih? Kan ini masih pernyataan dia doang, tapi kan belum tentu dia gay kan. Terus gitu, di Maret 2021 pria yang akrab disapa Santo Iker itu resmi bercerai dengan meninggalkan 2 orang putra. Tapi ternyata dia membuat pernyataan kalau itu tuh dibajak Twitternya. Jadi tuh kan kejebakan. Makanya jangan kejebak sama judul. Oh, di-hack. Iya, dia mengaku netizen banget ya gue kemakan judul. Iya, makanya itu si Iker Casillas sudah menyampaikan klarifikasinya kalau Twitternya dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dia sudah mau menyampaikan permintaan maafnya. Tapi belum jelas ya apakah cuitan tersebut bernada candaan atau serius, mengingat mantan rekannya di timnas Spanyol yakni Carles Puyol turut memberikan komentar yang tidak terduga. Si Carles Puyol ini bilangnya gini. Ex-kapten Barcelona itu mengaku pernah punya hubungan spesial dengan kiper bertinggi badan 182 cm. Nih, jadi ketika lo membuat candaan, saya gay atau saya lesboy gitu, terus si temen lo nimpalin bilang begini, saatnya memberitahu kisah kami Iker gitu. Pakai nada kan gue. Pantas nggak jadi pembaca komik? Bisa. Balas Puyol dengan menambah emoji mencium pada tulisan Casillas, bikin publik makin bertanya-tanya. Iya, makin ini. Emang temen tuh kadang ngerusak pembunuhan karakter. Tapi emang temen emang rese sih. Gitu, jadi jelas ya, ini sudah membuat klarifikasi bahwa hal tersebut merupakan di batas kewenangannya karena dibajak. Iya, berarti itu tidak benar ya. Berarti itu tidak benar. Boleh bacakan komentar Aka Ega? Ada komentar dari Ayu Halimah, bener nggak nih? Nah iya, makanya bener nggak nih? Makanya baca sampai full. Tidak ya pemirsa, dia sudah membuat klarifikasinya. Case close. Lanjut di berita terpopuler ke 3. Di berita populer nomor 3, ada Rizky Bilar didepak dari Dangdut Academy. Melanie Subono beri kritikan pedas. Jadi apa yang dia tanam dia tuang. Jadi dia panen. Iya, penyanyi Melanie Subono menyayangkan cara Indosiar memberhentikan Rizky Bilar sebagai host Dangdut Academy karena pengumuman pemecatan tersebut dilakukan secara live di ajang pencarian bakat itu melalui rekan-rekan Bilar sesama pembawa acara. Iya, jadi katanya Melanie, gue tidak setuju pengumumannya harus dibikin satu segmen sendiri, bagaimanapun kan temen. Tapi kayak kurang etis juga ya nggak sih? Iya, jadi dia live. Jadi kayak misalkan ada karyawan yang bermasalah, even itu bukan masalah pekerjaan ya, jadi masalah pribadi, terus malah ibarat kata jadi dijadiin konten gitu. Iya benar. Temennya Mbak Ibu juga nih. Lo enggak ya? Enggak. Terus lanjut berita Paula. Sama aja, enggak. Lanjut. Ya, gue sih nggak setuju pengumumannya. Masa gue nggak setuju dengan apa yang Bilar lakuin. Cuman caranya Indosiar tuh jadi kayak tidak profesional ya, betul. Karena kan ini menyangkut kontrak, isi perjanjian mereka soal pekerjaan gitu. Nah, terus si Melanie juga bilang, pertama, Indosiar mendulang keuntungan dengan mengambil duit dari rating di atas penderitaan orang lain. Padahal itu artisnya sendiri. Jadi ya itu, sekali live langsung dapat banyak konten, gitu ya nggak sih? Jadi ya mumpung juga sih sambil menyelam minum susu kopi, es teh manis, ditambah susu krim karamel. Terus ada TikTok Shop keren lah, namanya TikTok Shop keren.
Di balik suka ada duka, berarti Lesti ujian hidup berumah tangganya suami sendiri. Oh ya, setiap kita beda ujian hidup, moga aja mampu menghadapi ini semua ya, baik-baik aja semua. Tapi kan sekarang kasusnya sampai mana sih? Udah jadi tersangka ya? Sudah jadi tersangka, cuman belum ditahan. Jadi dia masih nginep sehari semalam. Karena pengacaranya juga masih berusaha untuk meminta dia tidak ditahan. Tapi semua tudingan-tudingan Lesti itu katanya dibenarkan ya sama si pihak tapi walaupun ada beberapa yang disangkal. Tapi menurut gue ya Mbak, si Bilar baru diinepin sehari belum ditahan itu karena dia kayaknya belum bawa baju ganti nggak sih? Masa gitu sih? Belum bawa baju ganti, belum prepare. Bentar ya, saya prepare dulu gitu, pulang dulu. Ya kan dia 100% yakin dia ditahan. Mungkin ada kekuatan di belakang. Enggak. Avatar maksudnya ya? Enggak, itu kan ada banyak asistennya Rizky Bilar yang bisa mengantarkan baju, celana dalam, kaos dalam, skincare. Masih setia lah ya asistennya. Iya kan, walaupun sejelek-jeleknya orang pasti dia punya satu teman yang masih setia. Ya nggak sih? Enggak ya? Nih ada komentar lagi dari Yeni Wahyuni. Dari permasalahan ini Lesti dan Bilar harus bisa membuka mata, mana teman mana lawan. Dari saya memang semoga mereka berdua segera mendapatkan jalan keluar yang terbaik buat mereka berdua. Juga Bang Fatih. Amin. Tapi ini mereka belum cerai ya, belum mengurus soal perceraian ya. Belum. Jadi masih fokus untuk mengurus kasus KDRT. Oke, semoga segera berakhir musibahnya, cobaannya. Lanjut di berita terpopuler ke-2. Kita lanjut lagi di berita olahraga nih, cuman ini berita olahraga Indonesia. Kenapa tuh Mbak? Bukan Kanjuruhan lagi kok ya. Proses yang kasus tragedi Kanjuruhan itu kini sedang dalam proses penyidikan oleh TGIPF, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. Betul. Berita terpopuler kedua adalah Timnas U17 Indonesia versus Malaysia. Bima Sakti membeberkan penyebab kekalahan Garuda Asia. Jadi kemarin kan Timnas U17 Indonesia melawan Malaysia di babak kualifikasi Piala Asia. Itu dibantai habis 5-1. 5-1. Sedih nggak lo? Padahal dari kemarin-kemarin itu udah yang optimistis banget, skornya banyak-banyak ya pas dia ngelawan si Palestina, terus Uni Emirat Arab sama apa gitu lupa. Nah, Timnas U17 Indonesia kalah 1-5 dari Malaysia dalam laga terakhir grup B kualifikasi Piala Asia 17 2023. Duel ini berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong pada Minggu malam. Pelatih Bima Sakti menyebut kekalahan itu terjadi karena ada kesalahan dalam meramu rotasi sehingga pemainnya kelelahan. Dia menjelaskan sempat ingin melakukan pergantian starting line up 1 jam sebelum pertandingan kontra dengan Guam pada 3 Oktober lalu. Tapi itu tidak jadi dilakukan karena baru ada pergantian pada babak kedua. Jadi ada kesalahan posisi kali, line up lo di mana gitu. Iya. Ternyata itu kalau dunia sepak bola sangat berpengaruh ya. Berpengaruh Mbak, soalnya kan aku mantan atlet bola juga. Wow. Kiper. Aku tuh atau pengambil bola di pinggir. Aku jadi bolanya. Aku multi talent. Berarti biasanya tidak objektif nih jadi bola. Lo pihak Liverpool atau Manchester? Aku yang mana aja yang menang. Ya jadi pengaruh ya kemampuan ini orang penyerang, ini jaga gawang, ini sebagai kan kalau namanya manusia ada yang suka sebagai public speaker atau dia sebagai penenang, penengah atau yang suka berantem gitu emang harus melengkapi emang. Iya. Gitu dan cukup kecewa sih ya kita karena terlalu jauh ya. Jauh 5-1 coy. 5-1. Kayak ibarat kata lo main Stumble Guys. Itu lo udah tim tinggal berapa menit teman-teman lo udah pada banyak yang nyampe ya kan. Nah, ada beberapa komentar dari penggemar sepak bola tanah air. Ada dari Ben Nutman. Thank you Indonesia for giving Laos a chance to play in Asian Cup. Giving a lose. Giving a lose. Lose kalah kan? Laos. Dia tipe apa gimana? Thank you Indonesia for giving Laos a chance to play in Asian Cup. Oh, dia memberikan kesempatan kepada Laos untuk bermain di Asian Cup gitu kali maksudnya. Iya. Nah, bahasa Inggris gue kan emang excellent gitu loh. Iya, aku juga kan. Terus ada juga nih
Ada juga dari Topan Bahari, menang kalah itu biasa, tetap semangat timnas, semua tim pasti menginginkan kemenangan. Kita harus akui keunggulan tim lawan. Kedepannya coba PSSI tolong diseleksi anak-anak Papua yang mempunyai fisik dan mental yang kuat. Buka mata, lihat Papua banyak anak-anak yang berkualitas. Ya, dan kalau di daerah Papua kan biasanya terkenal dengan anak-anak pemuda-pemudanya yang fisiknya kuat gitu loh. Iya, karena emang kan, sih. Ya, karena kan berada di pemukiman pegunungan, terus biasa naik turun gunung Iya, kalau mencari ubi atau berladang gitu-gitu loh. Oke, lanjut di berita terpopuler pertama. Berita populer nomor 1, ada Bu Mega dan Pak Jokowi bertemu berdua. Ada omongan soal pemilu. Udah panas ya, padahal kan masih 2 tahun lagi gitu loh. Oh enggak, harus 2024. prepare harus dari sekarang. Seperti Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Iya, benar. Bagaimana dengan PDIP? Gimana beritanya? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Kedua pemimpin itu bertemu dan melakukan diskusi mendalam mengenai berbagai persoalan bangsa selama kurang lebih 2 jam. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan dalam diskusi mendalam antara Bu Mega dan Pak Jokowi itu dibahas soal langkah-langkah penting menghadapi krisis ekonomi dunia dan pangan. Oke. Gitu. Jadi menurut dari pihak PDIP ini ya, pertemuan Bu Mega dan PDI ini menaruh perhatian terhadap krisis ekonomi dan pangan. Seperti kita ketahui di media sosial sudah berkeliaran prediksi bakal ada resesi ya kan. Aduh, lo gimana? Maksudnya menanggapi hal itu bagaimana sebagai orang yang mungkin kurang banyak mengetahui tentang kondisi ekonomi dunia dan tanah air? Lo panik nggak? Kalau ini ini 98 bakal kejadian lagi nih kan? Begitu kan orang-orang? iya betul. Cuman gue udah chill sih karena gue udah terbiasa krisis ekonomi. Alias udahlah nggak usah dipikirin gitu kan Gue maksudnya. udah resesi udah dari lama. Bahkan Ternyata gue bilang welcome to my club gitu. bahkan kan di kemarin tuh iya juga Gue ya. ngetahuin krisis ekonomi gue sih mbak. Gue baru nggak Ya gitu kan? maksudnya. Jadi Iya. gue boro-boro pikirin yang soal dunia. Bukan lo doang Gue kok, sendiri juga. pusing. Gue juga kok nggak tenang nggak. Tenang ya, Gua berarti ada temenin. temennya. Kita Iya. bakal ada temennya nih. Ayo krisis bareng. Tapi kan emang sudah beredar ya di salah satu negara itu Iya. bahkan ada bank yang sudah membatasi para nasabahnya untuk ngambil duitnya sendiri. Oh iya. Jadi itu, Berarti udah dilimitin gitu iya, ya. maksimal tuh dalam sehari tuh cuma 6 juta. Bayangin aja itu duit lo sendiri, lo taruh di bank, lo mau ambil nggak boleh. Itu kan ngeselin. Bentar, itu dilimitin minimal sehari 6 juta. Sehari 6 juta. Nah, kalau dirupiahin ya sehari tuh lo cuma bisa ngambil duit lo 6 juta. Masalahnya ATM gue aja nggak lebih dari 6 juta. Kan kalau misalkan dia punya duit 1 miliar nih ada bener. berapa hari lo harus Pusing menarik sih. uang 6 Pusing juta sih, pusing gitu sih. loh. Dan semoga itu tidak akan terjadi di Indonesia. Tapi kan kalau nggak salah tadi aku baru baca berita kalau Indonesia itu pertumbuhan ekonominya nyalip Amerika katanya. Wow. Tapi nggak tahu ya itu bener apa enggak, harus diketik lagi, detil lagi, dibaca lagi beritanya. Tapi apapun yang terjadi semoga Indonesia tidak terkena dampak resesi ekonomi Betul. dunia. Dan salah satu netizen bernama Irfan Yahya bahas kemakmuran rakyat dan lapangan kerja aja siapapun capresnya siapapun capresnya dan partainya. Oke, karena Indonesia merupakan sebagian besar adalah negara agraria yang tanahnya subur, elok nan jinawi. Iya. Gitu. Oke. Semoga tidak terjadi resesi ya tahun depan. Iya. Amin. Amin. Oke, sekian reaction kita minggu kali ini bersama Ega Budil. Dan terima kasih sudah bergabung Sobat Negeriku. Sampai jumpa di reaction selanjutnya. Ada cerita? Di balik berita. Jangan lupa like, comment, subscribe. Download aplikasinya di App Store dan Play Store. Bye-bye.